Berapa ini ya? 4,1 M istilah ini. Demi harta rela jual umur, begini kisah mistis pesugihan siluman tikus di Gunung Galunggung. Sebelum menyimak, bila Anda tidak ingin ketinggalan dengan kisah-kisah cerita pesugihan, atau penelusuran tempat pesugihan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pesugihan adalah jalur gaib yang dilakukan oleh seseorang ketika ekonomi memprihatinkan. Kali ini terdapat sebuah cerita mistis yang dialami Kang Sobri setelah melakukan ritual di dua tempat pesugihan. Kang Sobri demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dia melakukan pesugihan di tempat keramat. Mendapatkan informasi dari seorang peziarah makam keramat bahwa di suatu tempat di Gunung Galunggung terdapat ritual peminjaman uang bank gaib. Ternyata, setelah ditelusuri ke sana, Kang Sobri malah terjebak di ritual pesugihan kawin dengan siluman tikus. Apa yang terjadi dengan Kang Sobri karena ternyata salah sangat tempat pesugihan. Mengkisahkan bahwa kisah Kang Sobri melakukan pesugihan demi menafkahi istri dan anaknya sekolah. Awalnya Kang Sobri ini bekerja di bangunan sebagai tukang ngaduk, namun kadang gajinya tidak dibayarkan oleh mandornya. Padahal dia sudah kerja selama 3 bulan, namun pulang dengan tangan hampa dan malah diongkosi sama keluarganya dari kampung. Kang Sobri sangat terpuruk saat itu. Kebetulan, Kang Sobri saat itu menemukan informasi tempat pesugihan ini dari peziarah di makam keramat. Waktu ngobrol-ngobrol setelah berziarah di makam keramat, terdapat orang yang membicarakan pesugihan. Dia bilang kalau ada pesugihan siluman tikus di puncak Gunung Galunggung. Bahwa orang yang memberitahu Kang Sobri tempat pesugihan tersebut. Kang Sobri pun awalnya bilang kalau sudah capek melakukan pesugihan kalau akhirnya tumbal seorang anak dan keluarga, kata Sobri. Lalu si pemberi informasi mengatakan, ini bukan pesugihan tumbal Kang Sobri, tetapi pinjaman bank gaib. Yang memberi informasi ini teman saya yang sudah kaya. Namun, dia menikah dengan siluman ular. Tetapi tempatnya masih jauh, kalau siluman tikus Galunggung ini masih di bawah. Setelah dia berbicara seperti itu, Kang Sobri ziarah tidak fokus. Akhirnya, Kang Sobri pun penasaran dan pingin mengetahui dunia pesugihan itu seperti apa. Terdapat mahar untuk melakukan pesugihan tersebut untuk juru kunci, dan juru kunci yang sudah berusia tua itu mengantarnya. Di sana terdapat 2 tempat pesugihan, yaitu Ratu Ular dan juga Siluman Tikus. Jarak terdekat yaitu ke Siluman Tikus. Pada waktu tengah malam, juru kunci sudah mempersiapkan sesaji untuk ritual di sana. Syarat ritualnya adalah tidak boleh menyebut nama syahadat ketika sudah di tempat ritual. Ketika sudah sampai di balai-balai atau pendopo tersebut, si abah juru kunci membakar dupa, menyiapkan sesaji dan nada kewala kerbau. Langsung kepala kerbau tersebut dikubur di tanah. Kemudian si abah membaca mantra kurang lebih 1 jaman, angin pun langsung bergemuruh datang dengan besar. Kata kakek itu, ketika kamu melihat apapun di depan jangan pejamkan mata, atau jangan teriak. Tiba-tiba di hadapan si kakek tua itu, ada suara hewan dan nampaklah tikus besar kerbau dengan ekor yang panjang. Kang Sobri dan temannya pun seketika gemetaran dan kencing di celana ingin berlari namun dicegah oleh si kakek tua itu. Tikus tersebut memakan semua sesaji. Dan akhirnya menghilang. Kang Sobri pun diberikan pesan oleh sang juru kunci kakek tua itu disuruh untuk semedi 3 hari 3 malam, dan jangan sampai untuk lari ketika ada apapun itu baik ular babi ataupun siluman tikus itu datang, kata si kakek tua. Ritualnya diam saja, ngantuk ia tidur. Malam pertama, tidak terlalu banyak godaan. Hanya godaan suara pohon rubuh dan kuntilanak dan angin pun berhembus menerpa dedaunan kering. Malam kedua,
Ada tikus berkumis merayap ke paha saya, kata Sobri, dan komisnya pun segede-gede jari manusia, dan mereka makan sesaji. Sobri pun menahan takut dengan tubuh gemeteran dan celananya pun bau air kencing. Malam ketiga ada suara cekikikan dan suara kucing hutan, ada suara perempuan menangis, dan ada tikus segede kerbau yang memakai mahkota memakan telur dan sesaji lainnya. Akhirnya, dia tertidur dan bermimpi di alam gaib siluman tikus dan diajak menikah dan akan diberikan semua keindahan dunia, permata, emas dan segala jenis keindahan. Setelah itu, Kang Sobri pun kembali ke dunia nyata. Dan disuruh selalu menyiapkan 7 macam buah-buahan, kue, dan juga minyak Foniba Salwa. Disuruh 7 malam melakukan ritual lagi. Waktu malam kelima, ada gempa di sekitar rumah tersebut, dan hanya dirasakan oleh seisi rumah saja. Intinya, saat bertemu Nyi Mas, dia ingin menikah dengan Kang Sobri, namun syaratnya harus menumbalkan anaknya sebagai jaminannya. Padahal yang dicari Kang Sobri adalah pesugihan jual umur agar ceut mati, mungkin bosen hidup ya. Bukan jual anak. Maka, semenjak itu dia membatalkan perjanjian dengan Nyi Mas, kata Sobri. Dan akhirnya Kang Sobri harus merelakan nyawa istri dan anaknya sebagai tumbal, demi harta kekayaan yang diberikan oleh siluman tikus penghuni Gunung Galunggung. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.